Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungannya dan kalian semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, mari kita berdoa ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, setelah berdoa tadi, mudah-mudahan kita belajar dengan baik dan kita dapat memahami apa yang akan kita pelajari. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu bagaimana sih menentukan ide pokok dari suatu bacaan, laporan hasil pengamatan, dan menyimpulkannya. Nah, nanti ada langkah-langkahnya bagaimana cara untuk menentukan simpulan dari sebuah bacaan. Nah, kita bahas bersama-sama ya, menentukan ide pokok dan menarik simpulan. Dari teks laporan hasil pengamatan. Nah, nanti kita akan pelajari dahulu tentang langkah-langkahnya supaya untuk menentukan simpulan itu, menarik simpulan itu, kita bisa menjadi lebih benar, lebih pas untuk menarik simpulan. Nah, demikian berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu membaca bacaan. Untuk membaca ini dibaca seluruhan, kemudian yang kedua menentukan kalimat utama. Kalimat utama ini biasanya terdapat satu dalam setiap paragraf. Yang ketiga yaitu menentukan ide pokok. Nah, ide pokok ini terdapat di dalam kalimat utama ya. Ide pokok berada di dalam kalimat utama. Kemudian setelah itu tiap paragraf kita tentukan ide pokoknya, kemudian kita rangkai semua ide pokoknya, ditambahi kata-kata dan diolah sehingga kita bisa menarik simpulan dari bacaan tersebut berdasar ide pokok yang sudah kita olah tadi. Ya, demikian ya anak-anak, lanjut. Nah, ini adalah pengertian dari kalimat utama, ide pokok, dan simpulan. Kalimat utama merupakan kalimat inti yang digunakan sebagai acuan pengembangan menjadi sebuah paragraf. Ide pokok atau gagasan utama adalah pokok masalah yang mendasari cerita yang terdapat dalam kalimat utama. Dan simpulan atau kesimpulan merupakan rangkuman dari keseluruhan suatu bacaan. Nah, baiklah, kita mulai langkah yang pertama yaitu membaca. Perhatikan laporan berikut. Nah, ini ada sebuah laporan hasil pengamatan tentang tanaman bakau. Nah, caranya kita baca dulu dari paragraf yang pertama. Nah, membacanya tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Kemudian kita tentukan langkah kedua sambil membaca, yaitu dengan menentukan kalimat utama. Kalimat utama ini biasanya terdapat di awal atau di akhir, dan ada juga kalimat utama yang berada di tengah. Nah, pada paragraf ini kalimat utamanya berada di mana? Ya, silahkan baca dulu.
Ya, kalimat utamanya sambil kita pilih, kalimat utama itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat lainnya. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Nah, setelah kita menemukan kalimat utamanya, nah kita tentukan ide pokoknya. Ide pokok berada pada kalimat utama. Berarti kita tinggal ringkas lagi kalimat utama ini menjadi yang lebih sederhana dan lebih ringkas, lebih umum. Kita hilangkan beberapa kata supaya menjadi lebih pas untuk menentukan sebuah ide pokok. Misalnya kita tentukan ide pokoknya adalah bakau merupakan tumbuhan unik. Nah, ini dari kalimat utama yang panjang menjadi lebih ringkas lagi. Nah, sekarang kita tentukan paragraf kedua. Kita tentukan kalimat utama dan ide pokoknya. Nah, ini keberadaan bakau di lingkungannya memiliki manfaat sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 6. Nah, kita ringkas kalimat utamanya menjadi keberadaan bakau di lingkungannya memiliki banyak manfaat. Ya. Nah, kemudian ini yaitu ide pokoknya, bakau memiliki banyak manfaat karena manfaatnya tertulis ada 6. Nah, kita sebut bakau memiliki banyak manfaat. Sekarang paragraf ketiga. Saat ini, terutama di kota-kota besar, keberadaan bakau di sekeliling garis pantai semakin menyusut. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Kemudian kita ringkas menjadi ide pokok. Ide pokoknya kira-kira apa ya? Kita ringkas lebih sedikit menjadi saat ini keberadaan bakau semakin menyusut. Nah, selanjutnya kita buka paragraf yang selanjutnya, ke paragraf keempat. Nah, ini kira-kira kalimat utamanya di sebelah mana ya? Di awal, apa di tengah, apa di akhir? Di mana? Iya, berada di awal. Satu kalimat utama. Beberapa komunitas pemerhati lingkungan berinisiatif untuk menanam bakau. Nah, ini beberapa pemerhati lingkungan menggerakkan penanaman bakau. Ide pokoknya. Sekarang paragraf kelima. Nah, ini kita tentukan lagi kalimat utamanya yang mana. Kemudian kalimat utama itu kita ringkas lagi menjadi ide pokok. Ya, itu kalimat utamanya. Kemudian coba diringkas menjadi ide pokok. Misalnya kita hilangkan beberapa kata. Nah, menjadi lingkungan didukung oleh makhluk hidup untuk menjaganya. Lingkungannya dalam hal ini adalah tanaman bakau. Nah, selanjutnya langkah yang keempat adalah merangkai semua ide pokok yang telah kita kumpulkan tadi. 1 itu paragraf pertama. Yang kedua, bakau memiliki banyak manfaat. Paragraf ketiga, ide pokoknya seperti itu. Paragraf keempat. Dan paragraf kelima, ini ide pokoknya dari paragraf 1 sampai paragraf kelima. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah merangkainya. Kita olah ide pokok ini menjadi satu paragraf yang akan kita bisa hilangkan beberapa kata. Misalnya ini bakau kita ubah menjadi yang, ya. Bakau merupakan tumbuhan unik yang memiliki banyak manfaat. Namun keberadaan bakau semakin menyusut. Oleh sebab itu, beberapa komunitas pemerhati lingkungan menggerakkan penanaman bakau karena bakau harus didukung oleh makhluk hidup seperti manusia untuk menjaganya. Jadi kita bisa tambahkan kata-kata seperti itu biar menjadi sebuah kalimat yang padu. Nah, kira-kira kita pindah ya di dalam kertas yang baru, menarik simpulan menjadi simpulan yang tadi kita rangkai tadi dari kata-kata ide pokok itu menjadi seperti ini.
Nah, kurang lebihnya seperti ini. Bakau merupakan tumbuhan unik yang memiliki banyak manfaat. Namun keberadaannya semakin menyusut. Oleh sebab itu, beberapa komunitas pemerhati lingkungan menggerakkan penanaman bakau karena bakau harus didukung oleh makhluk hidup seperti manusia untuk menjaganya. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar tadi ya. Bagaimana? Senang? Oke. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Dari saya, apabila ada yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.